Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Oke rekan-rekan YouTuber kampung, sampai jumpa di channel saya. Channelnya Henry Nusa. Channel yang akan berbicara seputaran dunia wartawan, media, berita, hiburan, dan seni. Bukankah gitu? Iya, inilah dia rumah sederhana saya, YouTuber kampung. Nah, apa beritanya? Kali ini kita akan bicara berita ya. Berita kali ini saya harus memberitakan seperti apa ini sebenarnya ya. Menyampaikannya seperti apa ya? Ini prestasi, jelas. Tapi ini juga kabar mengejutkan. Bagi saya mengejutkan. Terus ini kabar menakutkan. Boleh saja ya, dalam tanda kutip ya. Tapi ini adalah laporan dari komunitas ular Jambi. Gimana ya ngomong bicara apa ya? Membicarakan masalah ular. Ini tentunya komunitas yang peduli. Saya sudah sempat bahas pada saat saya menyampaikan ulang tahun Ralu Jambi yang pertama, bahwasanya ini adalah komunitas yang sangat peduli dengan keselamatan masyarakat banyak, dan peduli juga dengan keselamatan ular itu gitu. Dalam arti konflik ini tidak bisa diselesaikan dengan cara yang lebih arogan mungkin ya, tapi bagaimana lebih tepat untuk menyelesaikan konflik. Nah, ini menarik. Jadi laporan dari Ralu Jambi, nanti saya share grafiknya yang saya terima dari Ralu Jambi. Laporan kerja komunitas ular Jambi 11 Januari 2020 hingga 10 Januari 2021. Jadi selama 1 tahun itu ternyata Ralu Jambi telah berhasil yaitu menangkap 174 ekor ular berpotensi mematikan. Wah. Tentunya ini adalah bisa jadi pemikiran kita bersama ya, mematikan. Dari 219 laporan masyarakat di Kota Jambi dan sekitarnya. Nah, begini nih. Di dalam peta yang saya terima, yaitu yang terbanyak yang didapatkan adalah sanca kembang 65 ekor, kemudian ada kobra sembur ini sampai 60 ekor, dan ada king cobra. Waduh, king cobra ini bukan biasanya di padang pasir, tapi ternyata ada di Kota Jambi. Saya tidak tahu ya, saya tidak hafal juga masalah habitat yang berbau satwa liar, saya tidak hafal. Tentunya kita menjadi pembelajaran gitu ya. Ini karena ada potensi mematikan. Karena kita lihat dari ularnya adalah kobra, sanca, ini luar biasa, tentu menjadi catatan. Dan di luar Kota Jambi bahkan juga mendapatkan 15 ekor kobra sembur, sanca kembang 19, king cobra ada 9. Agak sedikit sesak napas ya saya ya. Nah, yang terbanyak kobra sembur itu didapatkan di Alam Barajo kalau di Kota Jambi. Begitu. Nah, sementara di
slide yang berbeda saya disampaikan konflik masyarakat dengan ular dan satwa lainnya di Kota Jambi dan sekitarnya. Jadi ada juga satwa lainnya di sini. Oh, ini jumlah laporannya ya, jumlah laporannya. Laporan dari masyarakat terbanyak itu datang dari Jambi Selatan. Ada 50 laporan. Saya sedikit gimana ya, ular ya. Berbahaya. Ketika saya ngobrol dengan siapa ya? Bukan ngobrol dengan ular ya, dengan komunitasnya Ralu Jambi beberapa waktu yang lalu. Ketika saya ngobrol itu adalah yang paling pertama ya, intinya jangan kotor ya, tumpukan-tumpukan di sekitar rumah kita. Jadi rumah kita ini juga kata rekan itu berpotensi juga adanya ular. Misalkan ada tumpukan-tumpukan, ada sesuatu yang menumpuk atau apa gitu ya, penuh sesak, itu bikin adanya ular. Kemudian saya diinformasikan juga kalau ada tikus, ini kata dia ya, pernah saya kutip, yang saya ingat adalah ketika ada tikus, banyak tikus di sekitar rumah kita, itu ada potensi juga, artinya ada habitat ular gitu, ada kehidupan ular. Nah, ada tikus, ya logikanya ada bahan makanannya gitu ya, rantai makanan kan jelas itu. Kemudian yang saya ingat pesan beliau, kalau saya salah tolong dikoreksi ya, dari komunitas Ralu Jambi. Yang saya ingat adalah ular paling tidak suka dan benci dengan wangi-wangian. Nah ya, artinya kan ini dibenci ular tapi kita juga rasanya nyaman gitu ya. Jadi itu saja catatannya. Yang paling terpenting adalah kita menjaga kebersihan lingkungan kita. Begitulah intinya ya. Jadi ular itu, saya susah kalau ngomongin ular ya, kalau orang berkepala ular banyak juga sih. Oke, baik, itu tadi tidak lucu biarin, tapi itu tadi beberapa video juga yang pernah saya terima dari Ralu Jambi, pernah saya pinta, yaitu terkait aksi-aksi penyelamatan yang dilakukan oleh Ralu Jambi. Aksi ini bukan untuk pamer dari mereka, tapi adalah mereka ingin menunjukkan sebenarnya ular itu jangan dibunuh, namun adalah bisa ditangani dengan baik. Jika ditangkap dan ditangani dengan baik, tentunya akan diselamatkan, kemudian kembali dilepas liarkan ke alam bebas gitu. Ini pekerjaan tidak gampang, bertarung dengan nyawa gitu kan, demi menyelamatkan nyawa. Pertanyaan saya, instansi terkait bagaimana? Khusus di Jambi bagaimana? Kota Jambi, Muaro Jambi, Batanghari yang terdekat yang masih bisa dijangkau oleh Ralu Jambi, bahkan Provinsi Jambi secara luas. Bagaimana instansi terkait? Pertanyaan saya cuma itu. Begitu saja, saya tidak akan membedah apapun terkait itu. Karena apa? Nanti saya dianggap menghakimi. Bagaimana dinas terkait? Mungkin Anda juga melakukan hal yang sama, tapi segala sesuatunya masyarakat juga perlu tahu kemana mereka harus mengadu ketika berjumpa dengan ular. Apakah mereka harus mengadu dengan pentungan, siap toko,
atau dengan parang kan, tinggal tebas ya mati ularnya. Tapi kan kita kan harusnya kita juga menyelamatkan sesama makhluk itu. Jadi kalau pertanyaannya adalah salahnya siapa, salah ularnya apa salah manusianya, saya juga bingung salah siapa. Tapi menurut saya adalah yang menjadi catatan siapa yang apa yang telah dilakukan sehingga ular itu datang dan nyaman berada di sekitar kita. Ya tinggal pikir sendirilah, ya kan? Betul nggak? Baik, itu saja laporannya komunitas ular Jambi, Ralo Jambi. Terima kasih informasi yang telah diberikan kepada saya. Sekali lagi saya ingatkan bahwasanya video-video yang saya share itu bukan untuk kesombongan mereka, tapi bagaimana sulitnya melakukan pekerjaan itu. Dan kemudian tolong jangan ditiru. Itu bukan untuk ditiru, bukan untuk dicoba-coba, tapi itu harus dilakukan oleh orang yang tepat. Nah, warga kota Jambi bisa bisa melaporkan jika bertemu ular juga dengan komunitas Ralo Jambi. Ada kontak dan segala macam yang saya tulis di caption bawah. Silahkan komunikasi, silahkan dilihat juga media sosialnya. Di sana juga terdapat banyak hal, bisa ditanya-tanya gitu ya, bisa ngobrol, bisa ditelepon mereka. Tidak sulit dan mereka berupaya 24 jam bisa membantu masyarakat kapanpun ketika mereka dihubungi kalau itu terkait dengan ular. Dan satu hal lainnya juga, mereka semampu dan sekompetensi mereka akan membantu masyarakat. Dan menariknya mereka tidak pernah mematok bayar. Siapapun yang peduli mungkin bisa juga kita memberikan sumbangsih untuk komunitas ini supaya mereka terus hidup dan bekerja. Kenapa? Mereka bertarung nyawa kan, gitu. Baik, itu saja. Terima kasih Ralo Jambi. Salam hormat dari saya, dari Henry Mesa. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.